hari ini. Ya, mari semua Miss Eko aja untuk kita bersama-sama sebelum kita mulai belajar kita hari ini. Kita mau bersama-sama memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan minta Tuhan Yesus untuk menolong kita dalam setiap kegiatan kita hari ini. Sebelum kita mulai devotion kita, Miss Eko ajak kalian semua untuk berdoa ya. Mari kita berdoa, tutup mata dan kita melipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu pagi ini yang begitu indah buat setiap kami. Terima kasih buat kesehatan pula yang Tuhan berikan buat kami. Kami mintakan Roh Kudus untuk Engkau yang ajar kami, pimpin kami untuk pembelajaran kami hari ini. Berikan hikmat pengertian buat kami dan berkati juga untuk para guru semua yang mengajar hari ini. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, sebelum mendengarkan firman, kita mau bersama-sama memuji Tuhan, ucap syukur buat anugerah Tuhan. Kita mau katakan bersama, I love you Jesus ya. Semua pasti sudah hafal ya lagu ini. Kita pujikan lagu ini bersama-sama ya. Sudah siap semua? Mari kita mulai. Mari semua sepaja balik ke sini. Kita puji dalam pujian ini ya. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Pakai bahasa Jawa ya. Aku tresno Yesus, jero banget. Aku tresno Yesus, jero banget. Tresnoku jero banget. Tresnoku jero banget. Mari pakai bahasa Indonesia bersama-sama. Aku cinta Yesus dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Itu berarti kita mencintai Tuhan Yesus dengan memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Tidak hanya di dalam mulut, tidak hanya dari mulut, tapi itu keluar dari kita untuk mengatakan, aku cinta Yesus, aku tresno Yesus. Ya, sebentar lagi kita mau dengarkan firman yang akan disampaikan oleh Miss atau Sarnya. Mari Miss ajak untuk kita semua duduk diam. Kita mau dengarkan dan kita mau belajar bersama-sama hari ini ya. Mari Miss ajak kita semua untuk berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami untuk kami mengerti setiap firman yang akan disampaikan hari ini. Biar itu tertanam dalam hati kami Tuhan. Dan Roh Kudus tolong kami, mampukan kami untuk kami melakukannya dalam setiap aktivitas kami hari-hari kami. Terima kasih dan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo, selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat dan juga siap untuk mendengarkan sharing firman hari ini.
Oke, yuk Miss Dian ajak kalian untuk duduk dengan rapi, siapkan Alkitabnya, dan kita mau berdoa. Oke, kita mau berdoa agar firman hari ini dapat bertumbuh dengan baik, berakar semakin kuat, dan berbuah dengan sangat lebat dan hasilnya manis. Oke ya, siap ya? Ayo kita berdoa. Buka tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami mengucap syukur untuk segala kasih setiamu yang kau berikan kepada kami. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu hari ini. Kami mau buka hati kami baik-baik, Tuhan. Kami mau buka hati, telinga kami, pikiran kami lebar-lebar agar setiap benih yang ditaburkan hari ini bertumbuh, berakar semakin hari semakin kuat dan berbuah lebat, Tuhan. Sehingga buahnya dapat dinikmati oleh setiap orang yang berjumpa dengan kami. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan berkata, amin. Oke. Miss Dian hari ini akan sharing tentang responsibility atau tanggung jawab. Nah, apa sih itu responsibility? Apa sih tanggung jawab? Miss Dian mau bertanya dulu nih dengan kalian, siapa yang di sini anak-anak SD Kristen Terang Bangsa Semarang yang masih dengan setia, dengan disiplin melakukan, menyelesaikan tanggung jawabnya saat sekolah online? Angkat tangannya tinggi-tinggi. Yes, Miss Dian kasih tos dengan kalian, pinter sekali, jempol untuk kalian. Tetap setia, tetap disiplin melakukan tanggung jawabmu ya. Yang masih belum berhasil, ayo Miss Dian beri semangat kalian, tetap lakukan tanggung jawabmu. Ayo belajar lagi, dorong semangat kalian untuk terus berkata kepada diri kalian masing-masing, ayo aku pasti bisa. Aku pasti bisa. Oke, yuk kita sama-sama belajar dari dua binatang. Oke, dua binatang yaitu semut dan belalang. Oke, apa sih yang mereka lakukan? Apa sih yang dapat kita pelajari dari mereka tentang tanggung jawab ini? Siap ya? Jangkrik dan semut. Suatu ketika, jangkrik dan para semut hidup bersama di padang rumput. Sepanjang hari, para semut bekerja keras, mengumpulkan gandum dari ladang yang jauh. Mereka biasa bekerja disiplin. Mereka pergi ke ladang tiap pagi begitu hari terang, dan pulang mengangkut bulir gandum berat diseimbangkan di kepala. Mereka menyimpan bulir gandum di sarang mereka, lalu kembali ke padang untuk mengambil lagi. Di sisi lain, si jangkrik pemalas tiduran saja sepanjang hari dalam keteduhan, bernyanyi sendiri dan makan enak. Ia menikmati hidupnya tanpa peduli apa yang akan terjadi. Ia selalu mengasihani semut-semut yang bekerja keras tiap hari. Hari-hari berlalu, si jangkrik melompat malas di rumput, hangat, senang, dan kenyang. Bernyanyi-nyanyi pada diri sendiri karena hidupnya baik. Nah, dari tindakan dari semut dan belalang tadi, kita bisa simpulkan bahwa semut selama musim panas, mereka bekerja keras dengan disiplin, melakukan tanggung jawab mereka dengan disiplin dan pantang menyerah. Untuk apa tujuannya? Untuk musim dingin, agar makanan mereka dapat terkumpul. Mereka dapat mengumpulkan sebanyak-banyaknya makanan. Karena kenapa? Saat musim dingin nanti, tidak ada satupun tanaman yang bisa tumbuh. Sehingga makanan jadi berkurang. Oleh karena itu, semut-semut ini bekerja keras. Mereka melakukan tanggung jawab mereka dengan disiplin, pantang menyerah, bekerja sama dengan sesamanya, dengan setiap semut yang ada. Oke, terus bagaimana dengan belalang? Belalang ini hanya bersenang-senang saja, bernyanyi-nyanyi, menari-nari selama musim panas
tanpa memikirkan musim dingin nanti. Dia hanya hidup hanya untuk hari ini. Belalang hidup hanya untuk hari ini, tanpa tujuan dengan jelas, tanpa tujuan jelas bahwa nanti musim akan berganti, musim panas akan berganti menjadi musim dingin yang dingin sekali, bahkan tumbuhan tidak dapat hidup. Belalang tidak memikirkan itu, belalang hanya hidup untuk hari ini saja. Dia tidak memikirkan jika apa yang dia lakukan nanti akan berakibat di masa depan. Terus, apalagi nih yang akan terjadi dengan semut dan belalang? Ada yang mau tahu kelanjutannya? Yuk, kita lihat sama-sama ya videonya. Apa akibat dari tindakan mereka itu? Tindakan dari semut yang bekerja keras, melakukan tanggung jawabnya, terus disiplin dengan tanggung jawabnya, pantang menyerah dengan tanggung jawab yang diberikan. Sedangkan dengan belalang yang senang-senang saja, menari, menyanyi, makan makanan enak. Apa akibat dari tindakan mereka? Kita lihat bersama-sama ya. Musim panas jadi musim gugur jadi musim dingin. Matahari tak terlihat, siang jadi pendek dan kelabu, malam panjang dan gelap. Cuaca jadi dingin dan hujan salju mulai turun. Si jangkrik gemetaran dirundung angin dingin. Ia mencoba membungkus diri dengan daun kering, tapi angin kencang bahkan menerbangkan itu. Ia kelaparan dan tak bisa menemukan makanan. Ia yakin kalau ia tidak makan, ia akan mati. Ia merasa lemah dan sadar si semut benar dan seharusnya ia sudah bersiap-siap. Si jangkrik tidak ingin bernyanyi lagi. Ia kedinginan dan kelaparan. Ia tak punya tempat untuk berteduh dan tidak ada makanan. Padang rumput dan ladang tertutup salju. Tidak ada makanan yang bisa ditemukan. Aduh, bagaimana ini? Aku harus kemana? Si jangkrik merintih. Ia tidak mengira musim dingin ini lebih parah dari biasanya. Dan karena ia tidak menyimpan makanan sendiri atau membantu yang lain, ia tidak akan hidup sampai musim panas berikutnya. Ia tidak punya tempat berlindung dari salju. Ia kelaparan dan sekarat. Sementara ia melihat para semut menikmati makanan persediaan dari musim panas. Nah, dari cerita tentang semut dan belalang ini, kita bisa belajar bersama-sama ya. Apa sih yang akan terjadi jika kita terus melakukan tanggung jawab kita dengan pantang menyerah, dengan semangat, dengan disiplin? Keberhasilan akan diberikan kepada kita. Sedangkan untuk yang hanya bersenang-senang saja, hanya memikirkan hari ini saja tanpa memikirkan hari esok, apa akibatnya? Kelaparan, bahkan tidak sanggup untuk melewati musim dingin. Oke, di dalam Amsal 13 ayat 4 berkata, hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Keinginannya banyak, aku ingin begini, aku ingin begitu, aku ingin begini, begitu, begini, begitu. Banyak sekali, tetapi sia-sia. Apa sih sia-sia? Sia-sia itu adalah sesuatu yang, enggak lah. Sesuatu yang susah untuk dicapai, sesuatu yang yang hanya diangan-angan saja, hanya ini apa sih, nggak bisa di terlalu besar, mimpinya atau keinginannya itu terlalu besar tanpa melihat bagaimana kemampuannya. Itu si pemalas, tanpa dia melakukan tanggung jawabnya dengan disiplin, pantang menyerah.
Tetapi hati orang rajin yang melakukan tanggung jawabnya dengan disiplin, dengan pantang menyerah, akan diberi kelimpahan, keberhasilan akan diberikan, akan dicapai, akan dirasakan. Lihat tadi si semut, selama musim panas, bekerja keras dengan disiplin, tanpa berhenti. Tetapi saat musim dingin datang, mereka hanya menikmati saja hasil kerja kerasnya. Hasil tanggung jawab yang sudah mereka lakukan dengan penuh disiplin dan tanggung jawab, dengan kerja keras, mereka dapat menikmatinya tanpa kedinginan, tanpa kelaparan. Sedangkan si belalang, ya sudah, bye-bye belalang. Oke, akhir kata kesimpulan hari ini adalah, yuk anak-anak semua, kerjakan tanggung jawabmu dengan disiplin dan pantang menyerah. Dan nice work, hasil yang luar biasa, kelimpahan akan diberikan. Oke, kelimpahan, sukacita, keberhasilan akan diberikan untuk kita semua. Siapa yang mau berhasil, siapa yang mau nanti suatu saat, nanti saat kita besar, anak-anak besar, menjadi seorang dokter, menjadi seorang pilot, menjadi, mungkin ada yang bermimpi menjadi pro player, tetapi jika tidak melakukan tanggung jawabnya dengan disiplin dan pantang menyerah hari ini, saat kalian sekolah online, bagaimana bisa keberhasilan akan kalian capai? Oke, Miss Dian harap hari ini kalian menjadi anak-anak yang pantang menyerah, tetap disiplin melakukan tanggung jawabnya. Oke ya, yuk kita mau selesai, kita mau berdoa dulu. Oke, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Engkau sungguh luar biasa Tuhan. Engkau masih memberikan kepada kami hari untuk kami dapat melakukan tanggung jawab kami dengan penuh disiplin dan pantang menyerah. Tuhan Yesus, biar kesanggupan dan kemampuan yang daripadamu untuk kami melakukan tanggung jawab kami dengan disiplin dan pantang menyerah, agar kami mendapatkan kelimpahan, keberhasilan suatu saat nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap anak-anak SD Kristen Terang Bangsa, beserta dengan orang tua, biar hari-hari ini Tuhan, semua yang baik Tuhan kami terima dan kami nikmati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Setiap kita yang siap belajar hari ini berkata, amin. Oke, selamat belajar anak-anak SD Kristen Terang Bangsa. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, bye-bye.